perkenalkan, saya Kiranti, mahasiswa semester 3, NIM PBA 210030, Prodi Kebenangan, Politeknik Bau-Bau. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang bagaimana terjadinya kehamilan. Nah, jadi pada dasarnya kehamilan ini terjadi karena adanya perpaduan sel sperma dari laki-laki dan sel ovum atau telur dari perempuan. Proses inilah yang akan kemudian disebut dengan pembuahan atau konsepsi. Pada saat pria mengalami ejakulasi, ada banyak ribuan sel sperma yang akan masuk ke rahim wanita. Tetapi dari banyaknya sel sperma, hanya satu saja yang akan dibuahi oleh sel telur. Untuk yang lebih jelasnya, ada 4 komponen penting terjadinya kehamilan. 1. Sperma, 2. Ovum, 3. Konsepsi atau pembuahan, dan 4. nidasi hasil konsepsi yang menempel ke endometrium uterus. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus adalah saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen atau disebut dengan sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogenium yang bersifat diploid mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosis primer. Selanjutnya, spermatosis primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 2 spermatosis sekunder yang bersifat haploid. Spermatosis sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga membentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Sebelum proses pembuahan itu berlangsung harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium atau dikenal dengan induk telur yang normalnya terjadi setiap bulan. Di dalam ovarium wanita banyaknya telur, namun dalam setiap bulannya ada satu sel telur yang berada di dalam kantung yang dikenal dengan podikel yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Setelah matang, sel telur akan keluar dari folikel sehingga terjadilah ovulasi. Sel telur berada di tuba falopi dan perlahan menuju rahim. Umur sel telur di dalam tuba falopi hanya 24 jam saja, sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahinya, maka dia akan mati dan kehamilan tidak akan terjadi. Setelah sel telur meninggalkan folikel dalam ovarium kemudian berkembang menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah sehingga siap sebagai rumah bagi sel telur sudah dibuahi. Jutaan sperma dihasilkan sekali dalam ejakulasi. Sel sperma masuk pada mulut rahim. Sel sperma bergerak menuju rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu saja yang dapat mencapai hidup dalam indung telur. Sperma kemudian menfiltrasikan ke dalam sel indung telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dengan proses disebut dengan pembuahan. Sel telur yang sudah mengalami pembuahan selama perjalanan menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di dalam rahim, zigot akan menempel pada dinding rahim dan disitulah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Berikut adalah perkembangan janin setiap bulannya.
Lagu ini tercipta untukmu, tatapanmu, sentuhanmu, bahagiaku. Tuhan telah menjawab doaku. Kau hadir menyejukkan hatiku. Kau anugerah yang terindah di hidupku. Sehatlah kau selalu, bahagialah selalu, bersyukurlah selalu sayangku. Kan ku jaga oh dirimu hingga tua nanti. Kan ku sayangi, ku lindungi dari kerasnya dunia. Kan ku jaga oh dirimu hingga tua nanti. Itu tugasku, kau buah hatiku. Ku jaga oh dirimu hingga tua nanti. Kan ku sayangi, ku lindungi dari kerasnya